Hai, Billy Studio di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film aksi komedi berjudul The Shaolin Boy. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Lee adalah seorang biksu berusia 6 tahun yang belajar di biara Shaolin. Dia telah tinggal di biara dan berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Di awal film, Lee masuk ke biara dan meminta maaf kepada seniornya untuk apa yang akan dia lakukan. Dia harus menunjukkan keahliannya dengan melawan mereka. Tanpa dia melepaskan, seorang biksu menyerangnya dari samping. Lee segera mengelak, meskipun serangan itu mengejutkannya. Biku itu berhasil melempar Lee ke dinding tetapi dia memantul kembali dan terus melakukannya bertarung. Dia menghujani biksu itu dengan beberapa tendangan di udara, menunjukkan keahliannya. Beberapa saat kemudian, biksu pertama dikalahkan ketika Lee menahannya dengan anyaman bambu keranjang. Setelah itu, dia diserang oleh biksu kedua yang dipersenjatai dengan pedang. Lee berhasil melucuti senjata lawannya, membuatnya tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Kemudian, dia mendekati biksu ketiga dan terakhir. Bahkan ketika bermeditasi, biksu itu merasakan Lee datang ke arahnya dan menggunakan tasbih untuk memukul cermin dengan sempurna dengan cara yang membutakan Lee. Kemudian, dalam waktu kurang dari 1 detik, anak itu diangkat dan dilempar ke tanah. Biarawan itu akan menang dengan pukulan terakhir tetapi Lee meluncur pergi dan menendang dadanya. 2 pertempuran dan pada akhirnya, Lee menang lagi. Dia membungkuk ke kuil dan berjalan keluar sementara lawan-lawannya membungkuk padanya sebagai tanda hormat. Kepala biksu memberitahu Lee bahwa dia mendapat skor 88 dari 100 dalam ujian, mana yang lebih baik daripada kebanyakan siswa seusianya. Lee akan pergi ke sekolah baru di kota sebagai siswa pertukaran. Selama tinggal di sana, dia seharusnya tinggal bersama keluarga beranggotakan 3 orang, ayah dari seorang ilmuwan yang dekat dengan kepala biksu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, anak itu pergi ke kota, bersemangat untuk bertemu orang baru. Dalam adegan berikut, kita diperkenalkan dengan Feng yang berusia 15 tahun, kepala klub taekwondo di sekolahnya. Dia memiliki saudara perempuan kelas 4 Shanshan, yang selalu menyemangati kakak laki-lakinya dan mencintai dia sayang. Manajer klub taekwondo sekolah adalah Lan. Dia menganalisis pertandingan Feng dan memberinya ringkasan tentang apa yang bisa dia lakukan dengan lebih baik. Lan juga tampaknya naksir dia tapi menyangkalnya ketika ditanya. Saudara laki-laki Lan, Yu, adalah seorang pelahap yang suka makan lebih dari apapun di dunia. Mereka berempat tinggal di lingkungan yang sama dan cukup dekat satu sama lain. Suatu sore, Lan sedang menganalisis pertandingan taekwondo hari sebelumnya seperti biasa saat dia saudara Yu makan keripik dan makanan ringan. Ayah saudara kandungnya adalah seorang ilmuwan bernama Dr. Han. Ibu mereka meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, Dr. Han memanjakan dirinya dalam pekerjaannya. Dia sedang mengerjakan perangkat khusus yang diminati sekelompok gangster. Dr. Han memanggil anak-anak untuk menanyakan kabar mereka. Lan kesal karena ayahnya tidak pernah ada di rumah bersama mereka. Dr. Han berjanji untuk kembali secepat mungkin dan memberitahu mereka untuk membuka kotak hadiah yang baru saja dia kirim ke rumah. Pada kenyataannya, kotak itu berisi perangkat khusus yang dia buat yang dicari oleh geng itu. Saat mereka berbicara, Lee mengetuk pintu mereka dan diterima oleh Lan. Dia sibuk menyambutnya dan tidak menyadari bahwa ayahnya sedang diculik sisi lain dari panggilan video. Pemimpin geng, Larry, mengancam Dr. Han untuk menyerahkan perangkat penting itu kepada mereka. Dr. Han, di sisi lain, mengklaim bahwa tidak ada perangkat seperti itu. Apa yang dia kerjakan adalah teknologi AI yang memungkinkan anak-anaknya berbicara dengan AI dengan suara ibu mereka. Pemimpin tidak mempercayainya dan menyandaranya. Saat memeriksa rekaman kamera CCTV, dia menemukan bahwa perangkat tersebut telah dikirim ke rumahnya dan diterima oleh anak-anaknya. 2 antek Larry, Sloppy dan Fist secara sukarela mengambil perangkat itu apapun yang terjadi apa. Sampai mereka mendapatkannya, Dr. Han akan disandera. Sloppy dan Fist bersemangat karena ini adalah pekerjaan pertama mereka sebagai gangster. Mereka mengenakan pakaian eksentrik sebagai penyamaran dan tiba di depan rumah Lan. Sloppy mencoba menerobos masuk saat hari mulai gelap tapi Fist menyarankan agar mereka menunggu sampai anak-anak berangkat sekolah keesokan harinya. Sementara itu, Lee mulai terbiasa dengan lingkungan baru. Dia melihat Lan menonton pertandingan taekwondo di TV dan terpesona oleh olahraga tersebut. Kemudian, ia mencoba melakukan meditasi malam hari setiap hari sementara Yu bermain video game. Keduanya saling mengganggu dan sulit untuk hidup bersama. Tapi segera, mereka bermain video game bersama dan terikat di atasnya. Di kamarnya, Lan membuka kotak yang dikirim oleh ayahnya dan melihat gantungan kunci panda di dalamnya. Dia tidak tahu apakah itu juga memegang pendrive yang dicari geng. Saat menekan tombol, panda meminta Lan untuk mengatur kata sandi yang diaktifkan suara. Dia berseru, apa kata sandi, yang ditetapkan sebagai kata sandi baru tanpa sepengetahuannya. Pada pengujian lebih lanjut, dia menyadari bahwa panda adalah AI yang memiliki suara ibu mereka.
Keesokan paginya, Li bersiap-siap untuk hari pertama sekolahnya, bersama Yu dan Lan. Sloppy dan Fist mengawasi mereka dari dalam mobil mereka, berencana untuk masuk tepat setelah mereka tidak terlihat. Tapi saat itu, Sloppy memperhatikan bahwa Lan telah menggantung gantungan kunci panda di tasnya. Mereka mengubah rencana dan memutuskan untuk mencurinya darinya. Dalam perjalanan ke sekolah, kelompok itu bertemu Feng dan saudara perempuannya Shanshan. Lan mengenalkannya pada Li. Saat mereka berbicara, Sloppy dengan cepat mengambil gantungan kunci dan berjalan pergi. Li memperhatikan ini dan melakukan lompatan tinggi dan beberapa pukulan mundur untuk mencapainya. Feng terkesan melihat bahwa dia adalah petarung yang terampil. Mereka berdua memukulinya dan mendapatkan panda, tetapi Sloppy tidak menyerah. Dia merenggutnya lagi, tidak belajar pelajarannya dari pertama kali. Anak-anak segera mengelilinginya dan menjebaknya di dalam tong sampah sebelum mendorongnya ke bawah jalan. Di sekolah, Li diperkenalkan kepada teman-teman sekelasnya yang kagum melihat seorang biksu cilik untuk pertama kali. Mereka mengajukan pertanyaan seperti apakah dia bisa menikah, dan apakah dia tahu kungfu. Guru menenangkan mereka dan meminta mereka untuk menunggu waktu game untuk melihat kungnya keterampilan Fu. Selama kelas olahraga, pelatih memberitahu mereka tentang tes kebugaran yang akan diadakan bulan depan. Yang tidak lulus harus mengulang kelas tahun depan juga. Yu khawatir karena dia tidak bugar dan hampir tidak bisa berjalan dengan baik. Tugas pertama mereka adalah berlari 100 meter. Li yang terlatih menyelesaikan 2 putaran sebelum teman-teman sekelasnya dapat menyelesaikan 1 putaran. Selanjutnya, mereka diminta melakukan push-up, salah satu dari sekian banyak keahlian yang dimiliki Li. Dia melakukan lebih dari 100 sementara anak-anak lain hampir tidak bisa melakukan 2. Untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dia bahkan melakukan push-up dengan 1 tangan dan kemudian dengan tangannya tubuh vertikal. Semua orang bersorak dan memujinya. Kemudian, saatnya bagi mereka untuk melakukan lompat tinggi. Lompatan tinggi sekolah dasar adalah sepotong kue untuk Li. Namun, Yu berjuang dan jatuh tertelungkup di peron. Kembali di lab Dr. Han, gangster Larry telah mengikatnya ke kursi dan memukulnya dengan bola golf. Untuk menghibur dirinya sendiri, Dr. Han mengajarinya teknik baru dengan biaya sendiri. Pada malam hari, Sloppy dan Fist masuk ke rumah mencari panda. Li melihat mereka dan bersembunyi di belakang boneka mainan untuk menakut-nakuti mereka. Dia menyusahkan para gangster pemula tetapi mereka segera melihatnya dan mencoba melawannya. Ketika Lan turun, para gangster mengambil panda dan melarikan diri. Li memberitahu mereka apa yang terjadi tetapi saudara-saudaranya mengira dia bercanda. Dalam adegan berikut, Sloppy dan Fist berada di lab dengan bola golf di mulutnya. Ternyata mereka secara tidak sengaja mencuri pelembab panda, bukan yang spesial perangkat. Larry harus menjual perangkat tersebut kepada kliennya dalam 3 hari yang membuatnya tidak sabar. Dia menggunakan Fist dan Sloppy sebagai TE golf untuk mengancam mereka menyelesaikan tugas lebih cepat. Keesokan harinya sepulang sekolah, kelompok itu menyaksikan Feng bertarung melawan lawan. Yu dan Shanshan sedang berbicara tentang 2 gadis jelek di belakang bangku. Ternyata gadis-gadis tersebut adalah ceroboh dan tinju yang menyamar. Mereka mengamati panda di tas Lan dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Saat itu, Li menantang Feng untuk bertanding dan semua orang pergi ke depan untuk menontonnya. Di belakang mereka, para preman mencoba melepas panda dari tas tapi wig mereka macet, membuat mereka berjuang. Saat pertarungan yang intens berlanjut, kita melihat bahwa Feng dan Li cocok dalam keterampilan. Itu berakhir tiba-tiba ketika kedua peserta menolak untuk saling memukul. Saat itu semua orang berbalik dan melihat ceroboh dan tinju dalam gaun gadis sekolah mereka. Anak-anak menyerang gangster tetapi keduanya berhasil melarikan diri dengan panda setelah mengambil seorang gadis sandera. Para siswa pergi ke kepala sekolah dan memanggil polisi yang berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk temukan mereka. Li menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi karena jika dia tidak menantang Feng untuk berkelahi, Lan tidak akan terganggu. Anggota kelompok lainnya membuatnya mengerti bahwa mereka tidak menyalahkannya. Larry akhirnya mendapatkan panda dan menggunakan pendrive di dalamnya untuk membuka program di komputer. Namun, itu membutuhkan kata sandi untuk diakses. Larry bertanya kepada Dr. Han apa kata sandinya, tetapi dia menolak memberitahu mereka. Beberapa programmer mencoba memecahkan kode tetapi bahkan setelah mencoba sepanjang hari, mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, Larry mulai kehilangan akal sehatnya dan mengalami gangguan mental. Kemudian, dia melihat pesan Lan di telepon Dr. Han dan memutuskan untuk menggunakannya untuk memeras dia. Lan telah meminta ayahnya untuk datang ke hari ulang tahunnya besok. Larry menjawab sebagai Dr. Han dan mengklaim bahwa dia akan berada di sana tepat waktu. Malam berikutnya, Lan dan teman-temannya berkumpul di rumahnya untuk pesta ulang tahun. Sementara itu, Feng, Yu, Li, dan Shanshan pergi ke pasar untuk mendapatkan hadiahnya. Lan mendapat pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia ada di luar. Namun, saat keluar untuk memeriksa, dia diculik dan dimasukkan ke dalam van. Pada saat yang sama, Li dan kelompoknya melihatnya dan mengikuti van dengan sepeda mereka. Mereka mencapai lab Dr. Han dan mulai mencarinya.
Larry dan mitra bisnisnya berada di bawah tekanan karena mereka seharusnya menyelesaikan kesepakatan kemarin. Untuk mempercepat prosesnya, Larry menodongkan pisau ke wajah Lan dan bertanya tentang kata sandi. Dia pada gilirannya menanyakan, kata sandi apa, dan itu membuka program di komputer. Di luar, Sloppy dan Fist menjaga tempat itu. Lee dan Feng menyerang mereka dan menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Namun, mereka segera dihadapkan oleh tangan kanan Larry, Bradley. Dia adalah seorang pejuang, karenanya, mereka berjuang untuk mengalahkannya, bahkan ketika bekerja sama. Di dalam lab, Larry dan rekannya akan menyegel kesepakatan tetapi saat itu, Yu tiba dan diam-diam membebaskan saudara perempuan dan ayahnya. Lee juga datang membantu mereka dan membantu mereka melawan gangster. Di tengah kekacauan, Larry memegang koper dengan pendrive dan berlari keluar. Dia dihentikan oleh Dr. Han, Yu, dan Lan yang memukulinya. Sementara itu, Lee bergabung dengan Feng lagi untuk melawan Bradley. Awalnya, mereka berjuang tetapi mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Akhirnya, polisi tiba di tempat kejadian dan menyelamatkan Hari. Di adegan akhir, kita melihat kepala sekolah memberi penghargaan kepada Lee dan Yu atas keberanian mereka. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.